saya tidak ke DPR, saya enggak wagub, enggak. Aku DNS gubernur. Kalau Iya. enggak ya enggak sekalian enggak. Tapi begitu udah pulang aku gubernur. Jadi Iya. satu aja. Dari dulu gitu, dari itu hari juga mau suruh DPR enggak mau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast ini, dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Tony Uloli. Ya, Iya. beliau ini adalah mungkin kita bisa buka. Beliau ini adalah seorang pengusaha sukses di Papua dan bukan cuma di Papua ya, pernah jadi kita pakai ini aja ya Pak. Iya. Pernah jadi wakil gubernur Gorontalo tahun 2010-2012. Ya, apa kabar Pak Tony? Lama tak jumpa ini. Kabar Ya, baik. terakhir mungkin di pesta ya Pak, hajatan nikahan anaknya Pak Tony Oh di iya, Jakarta. saya undang si Iya, saya dengan Pak Sirham. Pak Sirham Ah, dan iya, sahabat-sahabat. iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sudah nyampe di Gorontalo Gorontalo. hari Sabtu. Ah, Tapi kita benar-benar hati-hati karena biasa di pesawat itu tingkat ini ya untuk COVID tinggi sekali ya. Jadi, Iya, saya malah waktu kemarin itu dari Jakarta satu pesawat dengan yang positif dan harus di tracking di swab, alhamdulillah tetap negatif. Di Papua bagaimana Omikron? agak lama saya belum ke Papua ya, Oh, tapi jadi di Jakarta, Pak Tony di di Jakarta. Jakarta. Tapi Papua sih agak tinggi juga. Mm. Tapi saya surprise begitu saya landing, saya masuk Bandara. bandara naik Barata turun di terminalnya itu rupanya di Di swab lagi. antigen. Saya lihat di Sulawesi Selatan dan Makassar nggak Iya. seperti gitu. Cuman di Gorontalo yang begitu. Iya, Jadi Gorontalo. begitu tiba di swab lagi. Bagus. Jadi Makanya terdeteksi yang setiap yang positif itu ketika terdeteksi itu langsung di karantina. bagus. Jadi saya lihat ini siapa yang buat ini provinsi. Oh, oke. Iya. Kita apresiasi buat gubernur ya. Iya, iya kebijakannya gubernur. Jadi ya sangat telaten dan makanya di Sangat sini antisipatif update-nya COVID. Corona itu kan setiap hari ada. Teman saya suka kirim. Jadi Iya. saya bilang Pak Gubernur Satgas. ini hebat ya. Iya. Ini Jakarta udah 1.500, Surabaya 1.200, Jawa Timur 900, Sulawesi Selatan udah 300. Kok Gorontalo cuma 2, Iya, iya, iya. 1, 3 ini. Jadi hebat. Ya makanya. Tapi setelah saya di Gorontalo lihat tuh aman ya. Iya. Keluarga, teman-teman semua nggak pakai masker. Biasanya yang positif itu yang melakukan perjalanan. Makanya Oh. ketika sampai begitu selesai di swab kemudian terdeteksi dia positif sudah langsung di tracking semua satu pesawat. Hebat ya. Alhamdulillah. Dan didukung cuaca yang Iya, panas. Cuaca panas Gorontalo itu mungkin karena cuaca panas jadi virusnya langsung tidak. mati, Iya. tidak berkembang. Padahal menurut Punco dulu, Punco pernah menulis bahwa Gorontalo itu Rawat. bandel ya untuk pakai masker. Iya, tapi alhamdulillah sempat nol sebenarnya dulu, sempat nol dan ketika Omikron ini ada 1 orang yang positif yang pelaku perjalanan, tapi alhamdulillah mulai menurun lagi. Iya. Iya. Gimana nih Pak Tony? Pak Tony ini kan adalah orang Gorontalo yang sukses setelah merantau. Ini sejak kapan Pak Tony merantau ini? Ya kita mungkin cerita ini ya. Iya. Kenapa tilas ya perjuangan dari dulu. Saya kan di SMP Kabila. Iya. Saya di SMP Kabila. Sama Ibu Merlan ya, SMP Kabila juga. Iya. Tapi waktu saya pergi dia masih belum sekolah. Oh, jadi Belum waktu sekolah. Pak Tony pergi itu Ibu Merlan belum. Belum baru masuk SD dia. Saya merantau kan ibu saya udah meninggal. Saya SMP kelas 1 ibu meninggal. Merlan Iya. itu waktu ibu meninggal dia belum sekolah. Masih kecil ya Iya. berarti. Saya terus ayah saya kan
udah berkeluarga lagi di Iya, iya. Moto. Mm-mm. Setelah itu merantau ke Irian, ayah Iya, saya. masih Irian waktu itu. Irian Jaya, Jayapura. Jadi saya merantau ke Irian sebenarnya karena faktor situasi, Ekonomi. nah, ekonomi dan keadaan. Dan kata orang Surabaya, bonek. 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 Iya, iya. Mm. Setelah saya tamat, saya masuk SMA Kabila. SMA Kabila saya kelas 1. Iya. Tamat SMP di sini di Kabila. Ya, sempat SMA. Oh iya. Sempat saya kan dibilang saya nggak tamat SMP kan. Oh Waktu betul. Pilgub mana saya Iya, dibilang nggak Pilgub tamat. sempat Ya, dipersoalkan ijazahnya. karena memang ijazah saya nggak tahu kenapa kok hilang yang SD sama SMP. Iya. STM kan di Jayapura jadi dijaga. Heeh. Kenapa dia aman? Saya taruh di perusahaan di kantor itu karena ijazah STM sudah dipakai buat urus sertifikat dulu. Iya, iya. Nah, Oh, ijazah SMP-nya yang hilang ya? SMP sama SD. Nggak tahu juga, bingung zaman kan dulu tuh nggak tahu, pikir menjadi Iya, nggak pernah berpikir untuk bisa politik, jadi apa. ke politik. Iya, jadi nggak tahu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, tertolongnya di SMA karena SMP Kabila itu begitu pindah, Iya, administrasinya itu sepertinya udah banyak data hilang. iya. Nah, waktu saya SMA Kabila kira-kira sekitar 3 minggu, nah di situ ada bukti. Dulu kan nggak ada fotokopi. Iya. Ijazah itu nggak ada foto, jadi di stensil. Stensil, iya. Stensil itu yang ada itu. Kebetulan gurunya masih ada, jadi itu saksi hidup. Oh iya. Masuk SMP, SD juga ada saksi hidupnya. Tapi ada surat keterangan. Akhirnya bisa. Nah, kenapa saya merantau? Di SMA saya terpilih jadi ketua kelas. Oh. Mungkin karena saya di kampung di situ, penguasa di sana dianggap ketua kelas. Itu tahun berapa itu, Pak? Saya kalau nggak salah tahun 75 Januari. Iya. 75 Januari. Nah, saya terpilih. Tapi kan setelah SMA kan dulu SMP celana pendek kan? Iya, dulu celana pendek. SMA baru celana panjang. Abu-abu, putih, kemeja putih, terus pramuka, kan seragamnya 2 itu. Iya. Saya nggak punya. Orang lain sudah ada semua, saya belum. Mana duit kemana itu mau sekolah ini? Hubungi ke orang tua nggak direspon, Irian. Karena sudah kena tegur dari kelas, dia bilang, ini Pak, si Tony itu kan ketua kelas, kok nggak ada seragam. Iya. Iya Bu, nanti minggu depan. Tapi saya mikir, kapan minggu depannya kan? Saya pulang ke rumah. Di rumah itu ada om itu, paman sama ibunya itu yang nungguin rumah, jagain kita. Saya bilang, Om, saya mau ke Irian. Modal mau apa mau ke Irian? Namanya Irian cuma dekat. Iya. Naik apa kamu? Dia bilang, naik perahu. Saya mau ke Irian. Modalnya apa? Enggak. Itu saya dapat informasi kuda kita yang dilepas di hutan sudah beranak dia. Dan udah setahun lalu, berarti udah gede. Iya. Jadi saya mau jual itu. Wah, nanti ayah kamu nggak tanggung jawab aku. Iya, iya. Begitu, tapi sore harus saya ambil. Kita pergi cari orang penangkap kuda. Dulu penangkap kuda itu jago. Dia mungkin ada ilmu ya, begitu dipakai kayak pawang begitu. Terus tali. Nah, begitu kita pergi, jauh loh, berenang. Kan dulu berenang dulu sebelah. Sungainya masih sungai. Masih airnya tinggi dalam. Terus airnya masih biru gitu. Iya. Bawa baju satu gini. Iya. Terus sampai kita jalan. Jalan kira-kira itu sampai Dutohe. Jauh kan? Iya. Semangat. Transportasi waktu itu mungkin masih bendi. Bendi ya, sepeda. Oh iya, sepeda. Tak ada pula listrik zaman itu kan. Iya. Nah, sebelah air jalan di pinggir sungai gitu. Begitu masuk, penjaga, sana kudanya. Kudanya itu ada tulis SD. SD itu nama ayah saya, Siti Uloli. Anaknya ikut, udah besar juga. Oh, dalam hati saya, jadi saya berangkat.
Oh, jadi dilepas di hutan. Dia tidak Dia mm, dilepas itu emang mm, kuda liar, bukan iya, kuda liar, dilepas semua orang dilepas. ke situ. Rumput banyak di gemuk-gemuk itu kuda Mm. ditangkap. Tapi disentuh gimana dia ikut aja kuda. Nah sebelum sampai saya udah kasih tahu sama teman, Iya. dia mau beli kuda nggak? Mm. Nanti saya jual kuda saya. Padahal belum ada, belum lihat. Begitu sampai kuda, saya ikat depan rumah. Mm. Saya suruh adik saya si Avanti itu masih kecil dia. Iya. Eh, Oh, jadi Pak Avanti ini adik ya? adik Pak nomor Tony 4, yang tua. nomor 4. Iya. Saya nomor 1, nomor 2 yang di pengadilan sekarang udah pensiun, nomor Mm. 3 dari Wanda Belanga udah pensiun. Nomor 4 sih. Terus you kasih tahu sama itu teman ini udah sudah ada. Cepat datang, oh, dia datang lari-lari kan. Gimana? Dia lihat gemuk, bagus kudanya. Putih, pulo, kuda warna Iya, iya, apa sih? pulo. Mm. Pulo itu putih. Putih. Tahu juga ya? Iya, tahu. Saya mau jual nih. Lo mau jual, Ngana mau jual berapa? Saya bilang 25.000. Mm. Padahal saya nekat aja, belum tahu berapa biaya kapal saya. Oh, Iya. 25.000 deh. Gitu kan? Dia bilang, mahal. Udah kasih saya 15.000. Juga nggak bisa. Pokoknya 25.000. Saya tanya dulu sama ayah saya, loh, kamu punya uang? Masa tanya ayah lagi? Mm. Saya bilang, saya putusin ini nggak nanya siapa-siapa. Iya. Terus saya tanya dulu, lari dia. Balik. Udah 20.000 saya ambil. Bisa bilang, di situ ada orang Cina namanya Yowan. Iya. Dia banyak kuda, dia ada giringan padi, kuda ban pun ada. Saya bilang, tadi Yowan sudah datang. Dia tanya saya bilang, mau jual 30.000, dia mau ambil. Tuh, padahal jadi, Politik juga. dagang sudah ada. Ya, Mm. wah, tunggu. 25.000 saya langsung bawa uang. Dia itu 25.000. pedagang. Jadi orang diikat, dikumpul-kumpul di tempat kasur itu. Iya. Dia ikat. Nggak ada kwitansi. Dia langsung ambil kuda. Dia takut si Yowan ini ambil kuda. Masih ingat tuh, orangnya masih hidup. Mm. Dia ambil kudanya, beli sudah dalam hati saya, oh jadi berangkat. Saya langsung ke ini, naik sepeda ke kota kan. Iya. Rasanya jauh itu kota. Kan 45 kilo naik sepeda kan. Mm. Lihat dulu kapal di Pelni. Mm. Pelni itu di ini. Hotel apa ya, di samping Quality itu. Hotel wisata. Bukan hotel pos. Yulia. Iya, ini yang Iya, ini. dulu Pelni di situ. Iya. Iya kan? Tahu juga ya. Mm. Catnya hijau. Jadi saya lihat daftar kapal. Oh, yang di Bitung, Ternate Sorong, Manokwari Biak, Jayapura, Mm. Tobelo namanya. Iya. Berapa tiketnya? 16.000. Boleh ini 16.000 kan? Dari Oh, Bitung. masih ada Kan sisa. uang masih ada kan? Masih ada 9.000. Saya bilang ini, terus nanti ke sana ya apa ya? Saya bilang, waduh, kalau naik kapal kayu saya nggak mau, ntar tenggelam mati saya nggak jadi. Nggak bisa berenang. Bisa saja Oh. berenang kan dari sungai itu. Oh, iya. Jadi udah saya beli ini, lihat mampir lagi di ini, dulu masih Burak. Mm. Di rumah yang di satu rumah itu di jalan apa ya? Itu Peli, terus ada jalan gini dekat SMA 1. ya, dekat situ ada gedung tua. Situ kan terus. Saya tanya, berapa tiket ini? Tiket pesawat kalau dari Gorontalo ke Manado Burak 6.000. Oh. Jadi 16.000 tambah 6.000 berarti 22.000 kan? Wah, Iya. cukup nih. Oh, berarti kapal ini ke Manado? Enggak, kapal dari Bitung. Oh, dari Oh, Dan jadi dari naik sini saya Burak naik ke Manado, betul. Jalan kan nggak ada, darat belum ada. Iya, Harus naik perahu, kapal. kapal motor, tapi banyak kapal kayu. Sering tenggelam, takut juga saya kan. Kita mau hidup juga sih. Saya bilang, saya nggak zaman itu kan. Iya. Terus
Saya beli tiketnya nanti malam, sore. Mm-mm. Dengan teman satu. Si Niko kalau nggak salah. Kita punya motor teman, kita beli tiket. Kita beli tiket kapal dulu. Kalau kita beli tiket ini, sudah. Besoknya saya langsung datang ke sekolah. Mm. Kan mau berangkat pagi, Iya. siang. Berangkatnya itu sekitar jam 12. Bukan, jam 1. Iya. Jam 9 saya ke sekolah. Orang lihat kok saya pakai celana panjang, Iya. pakai jaket, no, jersey gitu. Kok nggak sekolah? Dikira ibu guru mungkin saya marah atau apa ini kan. Bu, saya sengaja nggak mau beli baju seragam. Karena saya mau berangkat. Kan ketua kelas. Iya. Jadi saya mau berangkat, saya nggak punya baju seragam. Oh, jadi begitu, mau berangkat mana? Saya mau ke Jayapura, Irian. Irian Jaya. Jauh sekali lah, saya dengar jauh kan. Iya. Naik apa, Ton? Wah, naik pesawat. Wah, naik pesawat juga kan. Boleh juga orang. Oh, saya dikirim abang saya dari Jayapura ini buat Tiket. tiket. Padahal Padahal jual kuda. Itulah. Kenapa pilihannya ke Irian? Ada family? Jadi di sana ada kakak, Hmm. dia pengusaha. Kakak sepupu atau? Kakak saudara kandung, Oh, ayah oh saudara beda. saya, Mm-mm. tapi beda ibu. Hmm. Saya itu istri 4, saya Hmm. ibu 3. Oh, iya. Tapi kandung juga itu kan satu mama, Iya, lain satu mama. papa. Apa itu kandung? Iya. Nah, Pak Jack namanya. Ke sana. Terus ayah saya sempat ke sana. Oh. Saya datang, Mm. Jadi waktu Pak Tony ke sana itu ayah di sana. masih ada. Hmm. Si inilah itu situ. Si Iwan. Ini siapa namanya? Iwan. Oh. Ada Iwan. Hmm. Iwan lahir di sana tahun 74 kali lah. Saya datang. Tapi begitu saya nyampe, ayah saya langsung pulang. Dia sudah selesai ini, dia pulang. Mm. Terus sama abang. Nah itu sampai di sana sekolah. Iya. Sekolahnya, tadinya saya pingin sekolah itu sekolah ini yang ada hubungan dengan ini apa? Sahabandar. Saya pingin Oh, jadi sahabandar zaman. pelayaran. Kenapa kalau saya antar orang bukan. Orang sudah semua udah siap-siap mau berangkat itu dapat kan, Indahia itu kan. Iya. Terus orang sudah menangis, biasa gitu zaman dulu itu. Orang antar pakai bendi, gerobak apa. Tapi belum berangkat kan sudah sore. Iya. Baru tunggu sahabandar. Jadi Sahabandar sahabat itu yang pakai tiup. baju celana pendek putih, sepatu putih, Iya. kaos kaki, baru topi, pangkat kan. Saya pengen seperti itu. Jadi saya pengen jadi sahabandar. Iya. Cuma pada saat di sana, terus ayah saya, terus abang bilang, kamu masuk STM dong. STM, oh, di mana di sini? Datang, ambil STM bangunan. Hmm. Kamu nggak jadi ini saya. Saya beralih. Oh kalau gitu saya nanti dari STM saya masuk ITB. Oh iya. Cita-cita itu kan, Ah. dari Irian. Tapi setelah saya di sana itu sulit, jauh sekolah kan. Di Irian. Oh, no, itu kan naik turun gunung kira-kira dari Polimak itu mungkin sekitar lebih 10 kilo naik turun gunung. Waduh. Jadi Kadang nggak transportasinya sekolah. apa? Susah, naik kadang nebeng. Kadang-kadang abang kasih, saya bilang, waduh nggak bisa sekolah gue. Iya, iya, iya. Saya nggak bisa sekolah. Saya bilang sama abang-abang saya bilang, saya mau dagang. Dagang gimana? Mau kios saya, bukan Iya. kios. Loh, dari mana kios? Saya bilang ada satu orang Gorontalo, saya datang ke rumahnya. Saya lihat ada kios nganggur, saya punya tuh kios di depan. Dia bilang dia punya. Saya sewa, dia, oh silakan. Nggak dipakai. Saya mau sewa itu. Oh gitu. Terus dia bilang, uang dari mana? Iya. Abang saya Masih ada ada. satu sepupu saya itu di pegawai negeri, ada orang-orang Gorontalo. Kasih nasihat jangan, Iya. kamu harus sabar, kamu sama abang kamu. Saya bilang enggak, bukan masalah, dan saya nggak bisa sekolah. Karena Nah, jauh. kalau saya berkios, saya ada duit tiap hari. Terus saya ini sudah dilatih ibu saya waktu kecil berdagang. Saya pernah jual rokok kan. Jadi jiwa dagangnya Dia memang sudah sudah ada. dilatih sama ibu. Oh gitu ya, dia bilang. Siapa yang kasih modal? Ada satu saudara saya bilang dia baik dan dia berduit, saya bilang. Iya. Kalau saya minta pasti dibantu.
siapa namanya Elon itu. Dikasih saya pinjam, Mm. butuh berapa? 100.000, oke. Saya Wow, bantu lah, ya, 100.000. bantu. Besar zaman itu tuh, Iya, iya, iya. Tapi berani juga ya pinjam sampai 100.000. 100.000. Kenapa 100.000? Saya bilang, ya untuk kios. Prediksi aja, Mm-mm. bisa dia bilang. Nanti besok, ini kan hari Kamis, sudahlah. Libur kan hari Minggu libur, hari Sabtu kan masih sekolah. Iya. Udahlah hari Sabtu datang. Gitu. Saya datang sore, ya udah datang. Jadi ada catatan ini kan. Nah, abang saya itu yang bantu, ada abang saya satu, dari Pak Jack itu ada satu. Dia bantu catat ini semua, kita ambil. Belanja kita sampai malam, terus bawa mobil gelap-gelap waktu kios gelap juga kan. Iya. Masuk dia, drop kunci kan saya sudah pegang. Hanya taruh, saya tungguin malam tidur situ. Ya. Tapi saya udah susun-susun. Abang saya pulang itu, saya sendiri. Bayangin zaman itu SDM kelas 1. Jualannya apa waktu itu? Oh, jualan macam-macam. Yang Macam-macam. paling banyak minuman. Minuman alkohol. Orang bawah sedang minum kan. Iya. Untungnya gede. Nah itu. Jadi jual bir, jual anggur, jual macam-macam deh. Gula, rokok, saya susun. Laku rupanya. Di situ saya bisa survive. Bisa-bisa dan berduit. Jadi tiap hari belajar. Diikat di Iya. Ayah ke STM tiap belajar terakhir teman-teman aku kalau Oh, jadi tetap sekolah juga sekolah. sambil Jadi- jualan? Jadi jualan itu masuk sekolah itu saya ingat 7:30. Iya, pagi. Saya bangun saya jam 5 sampai jam 7 saya mandi semua. Saya di situ tidur, saya belajar, saya mandi ke rumah orang itu terus kembali terus jaga ini sampai jam 7 saya pergi. Masih Iya. waktu. Tutup terus pulang belanja di toko kan modal kecil jadi harus tiap hari beli ya. Iya. Terus jadi sampai tamat sebenarnya. Berarti sudah membiayai sekolah dengan hasil berdagang itu. Udah berduit, udah jadi traktir teman banyak duit, mana di Ke sekolahnya jadi naik apa? taksi. Oh. Udah nggak dulu di sana left-hand. Orang itu diwajibkan mau beli kalau lihat anak sekolah gini, ini yang menumpang, perintah panglima harus berhenti mobil. Iya. Jadi tunggu kebaikan orang. Kadang dia malas, dia nggak mau berhenti. Tidak bayar? Nggak, Atau bayar? gratis. Oh. Mobil-mobil ini pribadi. Oh, iya, iya. Trek. Dan wajib itu harus ketika Harus. ada anak sekolah harus di... Nah, andalannya itu. Tapi setelah saya dagang punya dari taksi, top kan. Jadi, tapi di sana anak bos-bos semua diantar pakai sedan, ada naik motor. Tapi begitu waktu makan di sekolah istirahat ke kantin kan, ini STM di atasnya SMP di sebelah SKKA ya, yang perempuan itu. Terus SMKK. Ya, terus SMA gabungan sebelah itu di bawah lagi. Makanya di sini kafe ini di restoran di kantin ini. Saya tungguin orang banyak. Saya punya anak bukan laki-laki STM kan. Saya pakai pengawal banyak turun. B, catat berapa semua. Makan selesai ini. Bayar berapa B semua. Cabut uang. Tuh paket. Ya mereka anak bos-bos cuma 1 lembar uangnya. Saya punya uang banyak. Kaya ini orang dia bilang. Padahal buat beli ini belanjaan ini. Iya. Tapi butuh waktu berapa lama setelah Pak Tony tiba di sana di Papua? Kemudian tidak sekolah itu berapa lama dan langsung sekolah. Jadi langsung sekolah, kemudian jualan ini berapa lama setelah masuk sekolah? Saya kira-kira hanya sekitar 3 bulan. Itu terus saya jual. 3 bulan baru jualan. Jadi sudah berduit, udah ada duit. Iya. Laku terus. Tapi masih tinggal dengan kakak? Oh enggak, udah di kios. Oh, Udah tinggal mandiri. di kios. Langsung mandiri, harus jagain kalau nggak dicuri orang. Tapi saya pikir petarung. Bayangin saya SMP tamat itu saya naik kapal dari Bitung itu perjalanannya itu 12 hari baru sampai Papua. Jayapura kan mampir-mampir bongkar barang. Tidur di dek. Kapal penumpang ya memang. Kapal barang. Kapal barang. Oh, dulu kapal nggak ada kapal ini, jadi tidurnya di pal. Tapi pal kalau penuh kita di pinggir-pinggir aja. Kalau hujan kita berhenti. Jadi waktu itu saya tamat SMP udah berani sendiri merantau.
Iya, iya, luar biasa. Kita Merantau. sekarang anak SMP mau gunting rambut harus diantar orang tuanya. Saya bilang sama anak saya sama cucu, Heeh, Bapak dulu itu gimana berjuang kamu nggak tahu. iya, Bayangin masih tamat SMP bisa merantau, berdagang pula gitu. iya. Kalian udah kuliah apa semua kok masih Pasti apa tergantung orang tua. orang tua. Heeh. Cucu pun kadang saya bilang nggak tahu Tapi perjuangan. setelah itu kan STM ya. Iya, Setelah lulus STM masih dengan berdagang ini atau sudah enggak lagi. ekspansi? Enggak, jadi saya Hmm, STM. Saya mau kuliah, saya iya. bilang. Tapi sudah nggak ada duit, nggak mikir lagi ITB. Saya bilang udahlah, saya kerja aja dulu. Ya, Mm-mm. sambil kerja saya kuliah di UNCED. Coba tes masuk, tapi nggak maju, nggak lanjut. Terus saya kuliah di Setiapis. Oh iya. Mm. Setiapis sama si Ibu Merlan. Berlan Mm-mm. sama-sama kita kuliah. Iya, Tapi saya karena golop stop lagi gitu. Di semester 4 terus saya nggak lanjut. iya. Baru setelah di Jakarta saya kuliah lagi. Nah, ini Tapi, dagang ini bagaimana? Masih lanjut atau setelah itu sudah nggak mm, stop. Saya udah berpikir, gua harus kerja lagi, udah ngapain lagi nih kan? kerja di mana setelah itu? Nah, saya kerja, saya bilang, saya harus kerja sama orang Cina. Karena orang Cina orang kaya kan. Saya udah berpikir gitu. Dia orang kaya, saya Jadi mesti kerja ini tidak sekadar kerja ya, mau tapi sambil belajar. belajar. STM kan jarang. Jadi saya datang, saya melamar. Terus dia bilang, ya oke, kamu pengawas di sini. Hmm, Saya bilang, Pak, saya ini, saya yang mengawasi. Saya itu kenal baik sama orang PU. Banyak, iya. padahal nggak ada. Sama orang di keuangan, saya punya teman juga banyak keluar. Oh gitu. Jadi saya urus proyek, PU sama. Padahal tujuan biar saya tahu orang-orang itu kan. Jadi sudah punya ilmu gitu. Zaman itu udah tahu bawa mobil. Tahu, padahal nggak tahu, cuma tahu bawa motor. Dikasih motor. Jadi begitu tamat, saya langsung pengawas proyek. Dalam kota pula proyek Telkom itu. Iya. Gedung Telkom. Saya pengawas. Kasih motor. Wah udah. Teman-teman saya masih nganggur, ada sudah kuliah, saya udah bagi. Tapi Bang Tony ini dari dulu dia pegang duit terus katanya. Heeh. Masih kerja. Tapi saya cuma setahun lebih. Hmm, Enggak, hampir setahun. Hampir 2 tahun ya. iya, iya. Dia dikasih pakai mobil saya, mobil pickup. Pengawas proyek. Sudah belajar bawa Udah mobil. pakai, Hmm. karena dia bilang tahu saya belajar, padahal nggak tahu lama bisa. Terus udah pakai apa? Meteran gantung di sini. Oh, Pakai topi proyek. Terus tapi saya disuruh ke PU, ke perhubungan, iya. keuangan. Jadi udah tahu, oh cara uang, cari uang, urusin uang sampai jadi uang gini. Hmm, Ke PU ketemu orang berita acara apa tahu saya kan. Terus kalau ngetik jago juga udah hampir 2 tahun. Saya bilang gini, Pak, saya mau minta berhenti. iya, Kenapa nggak bisa berhenti? Dia bilang saya mau kerja sendiri. Loh, ada modal dari mana ya? Coba aja. iya, Wah, berpikir dulu lah. Jangan langsung. Ini mobil kamu ambil. iya, Begitu dia bilang. Kan banyak anak STM sudah ada insinyur baru datang. Enggak. Tapi saya butuh kamu. Kenapa? Kamu sudah punya teman di PU apa semua kau atur. Dulu biasa bapak yang datang harus datang. Jadi kamu urusin semua jadi dia bilang. iya. Dia bilang, ya tapi saya mau pengen mandiri. Besoknya saya datang dia, oke. Tapi saya harap yuk, kalau yuk tidak bisa, kami masih tunggu. Dia Oh di sini. iya. Begitu, ini saya udah dapat proyek di perhubungan. Saya masih ingat itu Jadi proyek. sudah kerja sendiri ya? Perhubungan saya dapat rehab galangan kapal, tau? Cat rumah dinas, udah gitu. Langsung beli motor aku. Itu. Jadi berani kita berani. Iya, Padahal rasanya orang udah senang kan pakai iya. mobil. Dia bilang enggak, saya kan mau maju juga. Terus ada eh, kakak saya di sana, kakak sepupu perempuan. Mm. Dia bilang gini, kamu jangan jadi swasta dong. Itu Harus jadi kakak kamu, PNS. kakak kamu itu lihat tuh gak maju. Paman kita juga dulu pengusaha tapi enggak.
Jadi pegawai negeri ini ada penerimaan di statistik orang Gondal kepala langsung pegawai, mungkin dapat kesempatan kuliah terus S1. Terus saya bilang, saya tidak mau di situ, biar aja saya begini bertaruh. Padahal dalam hati saya kan mau kaya. Kalau pegawai negeri kamu Pegawai negeri. kaya, saya bisa dan saya pasti bisa, dalam hati saya bisa. Jadi jalan terus. Namanya ya jadilah pengusaha. Saya kontraktor. Ya. Tapi setelah saya lihat saya mesti partner dengan Cina. Kalau saya mau bikin proyek besar gitu kan, sudah langsung. Jadi teman saya orang Cina, kebanyakan orang Chinese. Saya belajar ilmunya apa, kita proyek hutan di transmigrasi. Baru saya mulai ke Jakarta. Ya gitu, artinya ada aja jalan ya. Menurut saya hidup itu asal ada kemauan dan jangan takut, asal tekadnya benar dan baik dan jujur, nggak ada hambatan. Iya, karena jujur itu mungkin sampai mau dipertahankan juga oleh orang Cina ini kan. Dan kita mau kaya. Selain punya hubungan yang baik dengan dengan orang PU, keuangan dan lain-lain, ya pasti karena jujur itu. Saya di Jayapura, zaman ya waktu itu sudah ketua HIPMI ya. Tanda tangan saya itu bisa jadi duit. Gitu loh, maksudnya orang mau ini, saya kalau hari Sabtu kan ada libur, apa orang mau berangkat mendadak teman-teman kan nggak ada uang cash. Dulu belum ada ATM, butuh duit cash, saya bikin kwitansi dibantu sama Cina, saya kasih teman. Jadi begitu hubungan sama toko, kita bangun hubungan yang baik. Jadi itu memang kepercayaan. Hubungan kepercayaan itu penting sekali, dan berbisnis tidak susah kok, ya. Apalagi kalau pemerintah dukung, nggak akan susah bisnis. Tapi memang harus berani mengambil langkah. Makanya saya selalu beri spirit buat anak-anak muda milenial. Jadi entrepreneur, milenial entrepreneur, pengusaha muda. Kamu akan jadi. Kalau pengusaha itu tidak ada batas wilayah, tidak ada batas kapasitas usaha, kapanpun kau bisa besar, tempat bisa di mana-mana. Jangan di Indonesia, di luar negeri pun bisa kan, di luas. Kalau jabatan kan cuma kepala dinas ya di daerah sini aja, mana pun nggak bisa di bisnis, dan kita nggak takut pensiun. Semacam saya kan tetap eksis aja kan. Selama berbisnis pernah gagal tidak? Pasti. Berapa kali? Dan bagaimana merasakan kegagalan itu? Di bisnis itu banyak hambatan, ada yang gagal ya. Dulu sempat waktu kasus yang dolar yang naik itu. Iya, 98. Krismon. Itu kita berutang, tiba-tiba nilai rupiah ini jatuh. Aduh, utang di saya masih Bank Eksim itu. Terus ada kebijakan, ada kebijakan dibayarnya cuma berapa persen, saya barang cepat. Tapi waktu itu lagi sulit. Tapi memang betul-betul jatuh waktu itu. Iya, agak sulit. Terus proyek. Disitulah saya berpikir, tahun 90 saya jadi pimpinan organisasi itu, saya ingin mengakses dengan pemerintah kan. HIPMI. HIPMI itu organisasi pengkaderan. Saya himbau teman-teman. Iya, di sini HIPMI mulai suruh HIPMI sih ini putranya. Iya. HIPMI itu orang dia jadi confident, percaya diri, dia membangun akses, dan pertemanannya tinggi. Dan ternyata di negara ini sekarang anak HIPMI yang pegang rolnya orang HIPMI. Jokowi itu dari HIPMI. Menteri Investasi. Jokowi itu wakil ketua HIPMI Solo. Wakil ketua Kadin Solo, Pak Jokowi. Si Erick Thohir, HIPMI. Lalu Sandi Uno mantan ketua HIPMI. Bahlil, itu junior jauh saya di Jayapura tuh. Dia emang hebat sih anaknya. Dari HIPMI. Tapi waktu itu Pak Tony memang langsung jadi ketua HIPMI ya? Oh, dari bawah dulu. Dari bawah. Saya paling di bawah. Departemen pertambangan dulu. Berarti karir ini memang dibangun dari bawah ya, selain merintis usaha, kemudian di organisasi juga seperti itu.
Iya, jadi saya memang di HIPMI itu tekad saya harus Jadi ketua. melalui akses. Mm. Belum dulu Oh begitu ya. ini, terus saya bilang, oh cara pertarungan saya bisa jadi ketua ini. Jadi HIPMI itu ketua umum HIPMI, wakil ketua umum 4 orang, terus ketua kompartemen. Nah, Baru ketua departemen. Jadi departemen di bawah. jadi Nah, Pak saya Tony yang paling di bawah. terakhir. Iya, dan paling terakhir di ukurannya terakhir. Iya. Tapi begitu mau munas, mau musda, Iya. saya mencalonkan diri. Dari departemen langsung mencalonkan ketua umum. Jadi ada 4 orang, 4 orang maju. Iya. Wakil ketua umum 2 orang, satu ketua komtab, saya ketua menang itu. Itu bagaimana itu Ya, bisa itu menang? tekadnya, dan saya mulai maintain. Saya maintain teman-teman daerah. Dan di Irian kan luas, Sorong apa harus berangkat. Iya. Diam-diam aku berangkat. Tidak pakai tim, aku sendiri datangi. Oh, di ketua HIPMI. Dorong Iya. dong. Programnya apa? Pokoknya saya sekarang teman sama Kakanwil Transmigrasi. Iya. Saya bilang. Kakanwil PU. Pokoknya kalian mau cari proyek saya tuh. Gitu. Jadi didatangi satu-satu ini. Iya. Menang aku, menang. Kaget juga teman-teman. Mulai dari situ terus ke pensi, terus Kadin. Kadin pun bertarung, menang. Nah, bagaimana ceritanya sampai bisa mengakses ke pusat? Jadi Pak Tony bisa jadi pengurus. Jadi gini, cerita itu setelah HIPMI kan cuma kontraktor aku. Iya. Sempat urus kebun sawit, tapi belum, agak sulit. Investasinya belum besar. Knowledge kita belum sampai ke sana, kemampuan skillnya belum. Jadi pada dapat izin saya nggak ambil. Tapi saya kan sudah ketua HIPMI. Iya. Bisnis apa saya ya? Coba lagi usaha ini, kita mau usaha ikan waktu itu. Saya datang ke Biak bekerja sama teman, waduh berat juga saya bilang. Akhirnya saya bilang, nggak ada, kita perkuat dulu di kontraktor. Saya coba travel, zaman travel lagi rame kan. Rugi juga nggak bisa. Jadi banyak usaha yang dicoba-coba ini. Nah, setelah saya jadi ketua Kadin, Iya. saya bilang sama gubernur, Pak Patipi, almarhum, saya bilang, Pak Gu, HPH ini kan semua orang dari luar. Kayu, Papua ini kan hutan belantara. Iya. Kok orang dari Jakarta, Surabaya, dari Cina, Malaysia, Korea, di Singapura, kok yang kerja di sini HPH? Kita semua nggak ada. Saya mau ambil HPH. Saya senang sama ada dia bilang kok begitu. Iya. Urus cari tempat. Saya urusin. Dapat dia bilang. Kepala dinas bilang, kamu modal dari mana? Udah tenang aja. Saya punya partner. Iya. Ada dari mana? Cina, Malaysia. Padahal nggak ada. Terus saya kan ketua HIPMI, hubungan Jadi saya luas. harus berani meyakinkan orang ya. Ya sama nanti. Saya kan ketua HIPMI. Oke. Dia yakin karena sudah ketua HIPMI kan. Iya. Dia bilang ini ada lokasi. Di mana? Ada dua lokasi. Terus begitu saya mulai kerja, terus Bang Ical bilang, Ton, lo udah bisnis apa? Saya mulai masuk di hutan, HPH. Gini lo kerja sama Indra Bakri, jadinya punya perusahaan. Waktu itu Pak Tony sudah di Golkar? Sudah kenal Pak Ical? Udah di Kadin kan? Oh, Kadin, ya. Oh, belum Kadin. Setelah jadi ketua Kadin, saya sudah ada usaha kayu. Terus ada Pak Ical. Disuruh saya kerja sama Indra. Pak Indra itu dia bilang, Ton, oke, kita bisnis ya. Tapi lu cari lokasi 1 juta hektar. Boleh saya cari. Di Papua? Di Papua. Irian. Saya sudah dapat 500.000, udah jalan-jalan. Terakhir dia bilang, Ton, aku nggak bisnis ini lagi. Jadi kita jual aja nih. Tapi bisnis kayu itu kan ini juga resikonya juga besar. Sangat beresiko. Hanya dia lepas. Yeah. Saya yang jalan terus. Saya terakhir HPH saya ada 2 di Manokwari sama di Jayapura. Manokwari. Tapi saya punya partner itu yang betul saya dapat Cina Malaysia. Yeah.
Dia yang tradernya, dia yang motong, dia yang trading. Cuma Jadi berisiko. Pak Tony ngapain? Ya, saya sebagai ini. Jadi saya lebih condong ke supervisornya, tim saya mengawasi semua. Jadi gak ada risiko aku. Iya, iya, Jadi iya. proyek aku ada, tapi nggak terlalu banyak proyek saya. Tapi orang lihat kok, ketua kadin ini kok hidupnya mapan sekali. Selalu di Jakarta, orang lain naik bisnis, naik ekonomi kok dia Ya kan kalau HPH pasti makmur ya. naik di eksekutif bisnis. Yang mereka naik di Jakarta, hotelnya Hotel Melati, hotel ini kok bintang 3, Pak. Kok saya bintang 5, minimal hotel Indonesia. Kalau enggak Hilton, kan kayu kan. Ya. Tapi mereka tahu saya main kayu, bisnisnya. Nggak tahu ya. Cuma saya lihat kayu ini main spy, jadi lebih. Tapi sekarang tidak lagi ya orang Saya lepas saham. HPH, iya. Gubernur itu saya sudah waktu wagub itu saya lepas pelan-pelan saham saya aja. Iya. Udah habis ya, baru berkiprah di mining, di tambang. Tambang, sampai sekarang masih. Tambang saya sendiri aja yang punya tambang di Papua, nggak ada orang lain. Oh. Mereka lebih condong di kontraktor, Iya. di usaha apa? Dagangan toko ya, Iya. supermarket, hotel, sekarang lagi rame hotel. Apa tidak mereka tidak berani main tambang atau? Bingung, nggak ngerti. Nah saya ini kan Nah Pak Tony belajar di mindset tambang saya itu ini jadi dari di mana? mining saya belajar di Bang Ical, di Bakri. Berarti Pak Tony ini lama juga dengan Pak Ical. Ya, jadi saya belajar ilmunya. Saya bilang, Bang, Abang kan baru take over tambang KPC di Kalimantan Timur. Saya mau datang situ lihat. Oke, lu datang aja. Iya. CEO, saya cek ini semua. Boleh juga ini. Saya mau pingin hal yang baru. Jadi di sana saya sendiri, gitu. Di Papua. Saya sendiri aja, orang nggak tahu. Dan saya nggak mau terlalu tampil. Cuman mereka lihat saya bangun kantor kadin. Saya sumbangkan kadin loh di pusat kota. Di pusat kota yang segitiga emas. Saya kasih. Teman saya itu bilang, Ketua, ngapain bangun kantor kadin di sini? Kenapa nggak bikin hotel? Enggak. Aku bikin sejarah. Ini akan sejarah yang dibuat anak cucu aku. Nanti rezekian tempat lain. Disitulah orang Papua masa dekat. Di Papua itu saya paling dekat. Teman-teman pengusaha pendatang itu dia bisnis saja. Saya dekat sama orang Papua itu dari olahraga saya dekat. Gabung sama mereka. Saya punya klub sepak bola. Saya pengurus Persipura. Bendara PSSI. Punya klubnya Sesana Tinju. Jadi mana orang Papua saya di situ. Proyek pun aku nggak mau di kota, di hutan aku. Oh gitu. Proyek. Kalau di kota kan untungnya aduh tipis banget. Di hutan kan siapa mau kita hutan jauh dari pantauan. Jadi istilah saya sama pegawai saya dulu, Bapak ini bisnis itu bukan cari kerjaan, cari duit. Dan clear nggak ada masalah. Nah itu. Iya, selama berbisnis kan agak riskan, selain HPH tambang juga, itu agak riskan juga. Tapi Pak Tony selalu tidak pernah mengalami hal-hal yang yang bersentuhan dengan hukum. Ada juga, tapi kita hadapi. Hadapi. Macam saya itu pernah satu saat itu kontraktor. Kan saya proyeknya di hutan, bikin jalan di perbatasan itu yang sering sampai sekarang suka tembak-tembak karena sudah dekat PNJ. Ya Arso, jadi kelompok OPM dulu Martin Tabu namanya masuk. Terus anak saya kan alat saya itu selalu tulis Megapura. Perusahaan saya nama Megapura. Tiba-tiba orang hutan keluar bawa senjata api. Siapa punya ini? PU Pak. Namun pengawas orang Batak. Ya langsung berdoa. Bapak kami mati, aku berdoa. Yang mati kan di biasa urusan nanti pendatang. Setelah dia bilang, itu Megapura siapa ini Megapura? Pak Tony Pak. Oh ini Megapura Star kan? Yang punya klub sepak bola? Ya. Salam buat Pak Tony. Mana rokok? Jadi sampai di hutan itu tahu itu gitu loh. Karena pas wah puji Tuhan aman dia. Jadi menjaga hubungan pun orang hutan pun dia tahu kita ini orang peduli, care dengan mereka gitu. Pendekatannya sampai gitu.
Makanya di Papua saya walaupun udah lama tapi ya hubungan emosionalnya tinggi. Sebenarnya Bapak ini cocok juga jadi gubernur di Papua. Terus otsus sudah nggak bisa. Heeh. Hmm. Kalau bisa sih, Otonomis. saya bilang sama teman-teman di Papua, baru kan gubernur sekarang ini dulu dia pernah kuliah di IKIP Gorontalo loh, Iya, Lukas. Pak siapa namanya? Lukas NMB, Ya, Lukas. 2 tahun. Iya, pernah di Unsrat juga kalau tidak salah. Ya dia mau maju bupati, menghadap saya ketua Kadin. Iya. Abang, saya maju bupati di Puncak Jaya. Oh, terus modal kamu apa? Dia bilang, Bang, saya ini dari Unsrat, dari Dari IKIP IKIP Gorontalo. Gorontalo. Saya suka naik bendi. Wah, pintar dia. Jadi modalnya itu. Nah, saya hampir kayak orang Gorontalo. Tapi karena saya mau disunat, paksa saya pindah ke ada Pak, kalau di dalam itu ada pacarnya itu. Oh gitu. Pindah ke Unsrat dan saya selesai. Saya mau maju. Tujuan kamu bupati gimana apa? Ya, saya mau bangun daerah. Hambatannya apa? Di sana itu pesawat cuma satu, tapi nggak bisa terbang. Dia bilang, kalau ini, jadi saya cuma butuh gimana saya tembus. Oke, saya charter pesawat terbang. Iya. Dia tembus dan menang. Oh, jadi dia maju bupati dulu. Menang wakil bupati. Oh, wakil bupati. Karena sudah gak ada jadi wakil, 5 tahun kemudian jadi bupati. Jadi bupati. Terus maju gubernur. Kalau Pak Tony sendiri terjun di politik kapan itu? Mulai di sana sudah Di Kadin. di Kadin sana Setelah sudah di Kadin, di Golkar, tapi saya tidak mau DPR, tidak cuma terlalu. hanya buat akses aja ya, Iya, dan iya. pertemanan gitu. Jadi saya membaur sama orang Papua, membaur sama orang bisnis, Iya. membaur sama kelompok TNI Polri kita dekat. Jadi aman-aman ke. Iya, dan itu memang rahasia berbisnis mungkin seperti itu ya Pak. Harus tetap membangun jaringan yang bagus atau hubungan yang baik dengan semua pihak. Harus itu. Dan saya setelah diversifikasi itu kan. Iya. Ya, jadi kalau di tambangan itu saya belajar dari Bakri. Dia punya usaha saya lihat, tambang emas saya lihat, tapi ya itulah bisnis. Perjalanan yang luar biasa ya. Tapi dari tidak bisa beli seragam sampai jadi tidak bisa beli seragam sampai jadi pengusaha sukses yang sampai saat ini diperhitungkan. Saya banyak teman orang-orang besar, teman saya banyak lah. Itu artinya kelebihannya di situ ya. Iya. Kelebihan di situ itu membangun akses dengan teman, seperti dulu waktu saya seperti jadi wagub, terus mereka minta kesulitan bandara Garuda aku nggak bisa dari zaman Bang Padel kan banyak teman aku ngomong sama dirutnya Bung Emir Sata, lu bantu gue dong, saya mau bangun daerah. Kenapa? Kalau Garuda ini melambangkan daerah ini untuk investasi bagus gitu, investor bisa tertarik. Oke Bung, saya kasih mana? Saya bilang kapan? Bulan depan. Nah, itu kan teman. Macam si James Riyadi saya undang datang ya. Saya latihan nanti berikutnya, tapi saya akan, ini sudah ada mall udah bagus untuk properti. Ya, tapi saya bikin mall, saya bikin ini hipermarket. Ya, saya bikin sini ya, ini dia sewa udah jadi, kan kita bawa gitu. Betul. Ada hal-hal yang kita harus dan ada juga hal yang harus kita berani berbuat. Kan Pak Tony ini sudah sukses jadi pengusaha, kemudian sempat jadi wakil gubernur juga di Gorontalo. Nah, apa yang akan dilakukan untuk Gorontalo dengan kapasitas Pak Tony ini sebagai orang bisnis? Iya. Saya kan pernah jadi wagub. Iya. Wagub itu 1 tahun 9 bulan ya. 2010 sampai 2012 ya. Ya, saya lihat mudah sih mengelola pemerintah dibanding swasta. Swasta nggak ada jadi ada. Betul. Kalau pemerintah itu sistemnya sudah ada. Sudah ada, uangnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita mengelola ini. Human resources sudah tersedia, orang bekerja siap setiap saat. Iya. Kepala dinas. Iya, SDM-nya luar biasa semua. Jam berapapun dipanggil dia siap. Iya. Orang perintah aja. Apa sih? Kita kurang berimprovisasi percepat ini. Cuma memang kalau visi saya selalu PDRB kan. Nah itu jadi tapi nanti kita lihat ke depan. Tapi saya tahu lah Gorontalo.
Iya, iya, iya. Kulturnya saya tahu. 1 tahun lebih sudah cukup beradaptasi, kita udah Mm-mm. kuasai eh, maunya rakyat apa dan gimana kiat-kiat mau ada deh. Iya, Udah iya. tahu. Ada deh. Tentang UMKM di Gorontalo, kalau Pak Tony melihatnya seperti apa? Karena UMKM di Gorontalo ini kan mulai tumbuh juga, terutama di masa pandemi kemarin, Iya. justru terutama di pandemi, kemudian di Minum ya. sektor ya sektor kuliner itu yang paling banyak tumbuh UMKM-nya. Hmm. UMKM di Gorontalo kan ada dana banyak sih, tapi tidak terlalu tidak fokus bantuannya itu. Hmm, ya. Jadi memang ini dibutuhkan Ya, juga kalau manajemen yang baik dari. saya ada hal yang saya perhatikan, ada kecolongan kita itu Mm-mm. tentang rentenir Ya. di pasar. Orang pinjam 100.000, kembalinya 150.000 dalam 1 minggu ini kan. Oh iya, yang pinjaman anu itu, apalagi yang per hari, Iya, iya per per hari. minggu, Satu di minggu dipinjam, pasar-pasar. ini terus dibayar 50%, bunganya 50%. Mereka Iya, nggak merasa berat kan, tapi iya, itu kan pinjam 100.000 jadi 150.000. Ini kita harus potong. iya. Kita harus turunkan mungkin bank-bank khusus kita atau koperasi khusus mengambil itu untuk orang masyarakat UPM yang kecil-kecil. Kasihan mereka. Iya. Nah, Mm. itu harus kita telaten, kita harus jalan. Nah, UKM itu adalah strategi kekuatan penyerapan tenaga kerja Hmm. yang besar. Di situ itu bisa PDRB hadir. Dia tidak dengan PAD, dia Iya. melahirkan pertumbuhan ekonomi sendiri yang mendapatkan perputaran uang, ada kelebihan, dia sudah lebih, itu yang disebut PDRB sehingga Jadi memang perlu ditumbuhkan itu UMKM. banyak. Saya tahu deh, pokoknya saya tahu bagaimana caranya dia Menumbuhkan ekonomi di Gorontalo. ya, dan kita penekanan dari sisi kemiskinannya. Iya, kan di zamannya Pak Tony sebagai wakil gubernur itu kan sempat turun angka kemiskinan Oh di iya, Gorontalo ya. turun Iya. dari 24 ke 17 Ke loh. 17, luar biasa itu dalam jangka Ya, kita tidak sampai 2 tahun, ya, 1 tahun lah. itu bukti real. Mm, Yang lebih hafal banget Pak Gus Natal itu Iya. kita buat itu. uh, Ya, karena kita mau fokus terus kita banyak diskusi dengan statistik kenapa sih begini. Iya. Banyak deh, banyak. Saya tahu kenapa. Iya. Tapi saya belum ngomong dulu dong. Tunggu, kalau aku dipercaya daerah, gue bikin. Iya, 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 iya. Dan yang penting kita lillahi ta'ala. Kuncinya lillahi ta'ala buat daerah. Jangan macam-macam deh. Jangan dulu berpikir politik terlalu banyak. Politik perlu, dan tapi kita bekerja betul. Iya. Yang urusan proyek suruh SKP dia ngatur, tapi sesuai ketentuan dan kita kerjasama dengan aparat hukum sehingga orang nggak macam-macam. Iya. Tapi perbanyak UKM Iya. terlibat dalam aktif. Karena ini kan UMKM ini kan memang benar-benar pertumbuhan ekonominya nyata ya. Dan Tidak, penyerapan tenaga kerja yang banyak. Penyerapan tenaga kerja, Itu. iya. Banyak hal yang kita bisa buat. Dan saya confident saya bisa. Iya. Saya bisa mengatur itu. Iya. Terus yang generasi muda ada, kita Iya. buat bisa spirit entrepreneur, ada kiat-kiat kita juga. Banyak deh. Kita buat hal yang baru. Macam itu Bank Indonesia yang Gorontalo, perwakilan Gorontalo. Dia dulu memang konsen untuk baju kerau. Iya. Saya yang menangani. Sampai hari ini masih konsen dengan saya lihat kerau. bagus sekali. Ya, tujuannya itu bagus untuk baju kerau ditingkatkan karena itu budaya kan. Iya. Dan kita bisa jual. Topi keranjang sekarang bagus juga ya. Keranji. Gubernur sudah buat pakai topi keranjang, ini sudah banyak orang pakai kan. Iya. Jadi topi keranjang ini jadi branding juga buat kita. Betul. Apalagi Pak Sandi sering pakai juga. Sandi itu
dia separuh Gorontalo, tapi dia lebih ini Gorontalo. Ayahnya itu selalu doktrin Ayahnya dia betul. menjaga kultur Gorontalo Leluhur. dipertahankan ya, itu bagus. Iya, sangat Gorontalo orangnya. Iya, bisnis jago. Iya, jadi Pak Tony ini masih malu-malu ngomong soal politik. Ya, tapi jelas saya di dalam 2024 saya siap maju. Siap maju. Hah? Insya Siap Allah. maju. Dan saya nggak mau, saya tidak ke DPR. Saya enggak wagub, enggak. Aku DNS gubernur. Iya. Kalau enggak ya enggak, sekalian enggak. Tapi begitu udah pulang aku mau gubernur. Jadi Iya. satu aja. Dari dulu gitu, dari itu hari juga mau suruh DPR enggak mau saya. Iya, DPP jadi Golkar minta saya caleg. padahal kalau dipikir kan dekat dengan Oh, dia diminta. Ketua tapi tidak DPD mau. satu pun Pak Rusli Iya. juga minta saya maju. Dikasih nomor 2 setelah Pak Rum. Saya bilang udah. Iya. Saya bilang nanti kalau saya maju ntar Pak Rum terganggu, Ibu Ida juga terganggu, udahlah kita bisnis saja. Nanti ada peluang saya ke gubernur. Gitu. Iya. Satu tujuan kan, nggak usah lain-lain. Jadi kita satu. Artinya Pak Tony ini kan sudah pernah jadi wagub yang tahu sangat tahu karakter masyarakat Gorontalo, udah tahu. Bagaimana cara menanganginya, Udah kemudian tahu, bagaimana cara meningkatkan ekonomi di Gorontalo. Udah tahu kan. Makanya saya bilang di tahun 2000 itu kan udah 20, ini belum provinsi, kan udah aku udah bikin teman aku jadi gubernur. Iya. Itu teman saya di Papua, dia politisi. Iya. Dia bilang, Bang, Abang maju walaupun Abang pakai konsultan dari tim, tapi jangan lupa Abang punya insting politik, Abang jalan. Abang punya luluh di situ. Dia punya cara-cara ini. Oh yes, sir. Saya bilang, saya harus laksanakan itu. Iya. Di Papua saja bisa bisa sukses seperti itu ya, apalagi kalau di tanah sendiri, di kampung halaman sendiri. Iya, di kampung sendiri. Tapi kalau karakter orang Papua dengan Gorontalo itu bagaimana? Orang Papua itu dia lebih keras dan terbuka. Ya, kalau dia tidak suka. Gitu. Tapi kalau dia marah kita udah tahu. Kalau yang lain kan dia marah kita nggak tahu. Jadi rawan lagi kan. Jadi, tapi saya merasa cocok di Papua. Iya. Orang lain investasi nggak ini. Macam saya punya bisnis di tambang. Di lokasi itu ada 18 perusahaan. Yang 17 mundur, saya aja. Jadi memang pemain tunggal ya, Pak Tony memang pemain tunggal di situ. Karena mereka lihat, waduh, tuntutan rakyat macam-macam. Saya enggak, saya hadapi, cuek aja. Ini ada hak ulayat, di sana ada hak ulayat, tanah adat. Oh, gitu. Nggak ada tanah negara, nggak ada. Tanah adat semua. Nah, saya jalanin aja. Iya, berarti hukum-hukum adat yang diberlakukan di situ. Pendekatan kita, pendekatan kultural yang kita cuek aja sama dia, kita tanya jadi ada jalan keluar. Iya. Gitu. Iya, kalau kelihatan Pak Tony ini orangnya santai, tapi kalau orang Manado bilang slow marslak, santai tapi tepat. Jadi gitu. kalau buat saya dalam filosofi saya bisnis itu lebih keras daripada perang, daripada tentara ya kalau bisnis. Kalau tentara berperang, selesai perang dia udah pampasan perang, udah damai selesai. Ya, kalau bisnis selagi Anda berbisnis, Anda berperang terus, banyak strategi, banyak lawan, apa semua kan. Gitu. Nah, jadi selama berbisnis. Tapi kalau fisik tidak kuat, mudah tumbang, bisa jantung, bisa darah tinggi, bisa stroke. Kita harus jaga diri untuk kita olahraga, jogging dan lain sebagainya itu penting. Nah, kalau politik bagaimana? Ya. Kalau politik bagaimana? Kan ini perang tadi, kalau sudah selesai perang berdamai, ada bisnis, mirip-mirip juga strategi kan? Strategi kita tahu, kita mainkan. Bisa politik sih pemilihan, apalagi Gorontalo ini dipantau oleh teman-teman lebih tinggi suhu politiknya. Iya, betul. Kalau Manado loh. Tapi Pak Tony tidak ada niatan untuk pegang partai atau? Nanti ke depan, kita lihat situasi. Iya. Sementara target dulu gubernur. Dan partai sini kan banyak teman-teman. Saya teman-teman saya semua.
Jadi Saya, partainya belum pasti ya? iya, tapi salah satu yang saya ini telah Golkar, kan saya kader Golkar. Betul. DPP juga teman-teman saya pengurus. Iya. Mm-mm. Ketum juga Pak Rusli juga, dan Pak Rusli minta saya maju Mm-mm. bersosialisasi gitu. Iya. Kayaknya Jadi Golkar itu, begitu ya, diberi kesempatan ya, kader-kader untuk melakukan sosialisasi. partai lain juga terbuka Mm-mm. banyak. Kita selain Golkar kita juga ke partai lain. Iya, iya. Dan saya banyak teman di sini. Teman dorong terus maju, iya Mm-mm. harus maju, dan saya punya modal pengalaman di situ. Iya. Bang. Gorontalo Ada- ini kan butuh putra daerah yang di luar, orang-orang di luar ini, ayo pulanglah bangun Gorontalo. Iya, Heeh. yang punya perlu improvisasi dan harus fighter. Iya. Bangun daerah itu harus bertarung, Mm-mm. tapi tekad dulu. Iya. Dan dia harus Heeh. punya apa ya, tekad ingin bikin sejarah gitu loh ke daerah. Harus Iya. itu. Iya. Mm. Gua bikin sejarah buat anak cucu aku bangun daerah, apa sih nggak bisa. Kan Iya, iya, iya. ada tekad itu. Mm-mm. Yang jelas Pak Tony sudah punya hitungan-hitungan tersendiri ya ke Insya Allah, depannya, ya, mau apa yang mau dilakukan, ya. sudah tahu, Ya. ya di sisi pemerintahan sudah tahu. Pak Tony putranya berapa, Pak? 4. 4. Cewek cowok? Jadi cewek pertama, Mm-mm. kedua cewek, ketiga Mm-mm. cowok kembar. Semua jadi pengusaha? Aktif di swasta ya. Iya. Terus sudah punya cucu Wow, banyak loh, keren. 9. Berapa? 9 Wow, berarti 4 ini sudah menikah semua? sudah. Masya Allah, luar biasa ini. Cucu 9 tapi masih masih awet. Ya, Makanya saya kaget Pak Avanti ini adiknya Pak Tony. adik, Iya. adik saya dia. Mm-mm. Berarti ketika Pak Tony sukses jadi pengusaha ini, jadi pebisnis, adik-adiknya Pak Tony ini Pak Tony yang ini. Kita mandiri semua sih. Oh, semua mandiri. Macam si Iya, Ibu Merlin itu kan masih Merlan itu dulu, dari Sespri. dia dari sana ya. Mm-mm. Dia malah nggak mau menggunakan akses saya. Kan saya dulu waktu Iya kan, saya pengusaha. tahun itu ketua kadin, tapi kepala dinas saya menjadi kepala dinas di provinsi, saya menghadap saya menjadi gubernur, saya tunjukin dikasihin ya, gitu-gitu zaman Iya. itu loh. Ibu Merlan itu juga luar biasa karirnya Oh, dari iya. Sespri Iya bagus. sampai Dia sekarang. petarung juga. Dia Petarung. Jadi semua jenjang karir di birokrasi itu Birokrat. dia jalani. Dari Sespri, kemudian ya honor ya, Sespri, kemudian jadi kepala seksi, iya, sampai sekretaris, kepala dinas. Dia di bagian pemerintah, birokrat, saya di swastanya. Iya, berarti sambil berbisnis itu Pak Tony sambil kuliah juga kan sampai Kuliah. S2. Kuliah di Jakarta. Oh, kuliahnya sudah berarti berkarir di di UP, Jakarta. Universitas Pancasila. Itu Mm-mm. yang terakhir setelah pindah dari Kartanegara, dari Jakarta, terus ke SD Swadaya, terus ke UP. Dan terakhir saya sempat jadi, waktu saya wagub itu saya ketua ini, alumni, ketua Oke. KAU. Iya. Yang saya ganti itu Rusdi Kirana, yang di Yang Layan. grup Layan. Mm-mm. Terus yang ganti saya Pak dulu ya, Komjen Polisi, Kabar Eskrim, Pak Ana ya, penggantinya. Dan setiap 3 tahun. 3 tahun ada ketua IKA ya, IKA ya, Jadi Ikatan itu Alumni. KAU, Oh, keluarga alumni Universitas Pancasila. Oh gitu. Jadi bertarung, pemilihannya bertarung. Iya. Kampanye itu saya terpilih. Uh-uh. Sempat juga dihebohkan, saya nggak ada ijazah apa ya, sudahlah saya lihat suruh periksa semua. Ada di SMP diperiksa juga di Borat. Kan soal ijazah ini kan sudah selesai saat pemilihan Wagub kemarin. Sudah selesai. Iya, Clear, sudah kan? selesai. Artinya begini, ketika ada yang mau mempersoalkan ini lagi, itu sudah basi. Karena kalau misalnya masih dipersoalkan, kenapa kemarin di Wagub bisa lolos? Begitu. Dari Mabes bilang kalau orang macam-macam lapor balik. Tapi kadang-kadang saya, tapi kalau dongkol juga Pak, saya pikir boleh juga itu ya, laporin.
Iya. Oke deh, Pak. Terima kasih Terima banyak kasih ini. Ya, banyak. atau mungkin masih ada Ini pesan untuk anak-anak muda yang ada di Gorontalo. kalau anak muda sih saya bilang Sekarang ini lagi ya. Anda harus visi ke depan jangan jadi birokrat ya orang pemerintah ya. Iya, Saya minta Anda harus jadi entrepreneur, keren. pelaku bisnis. Bisnis apa saja. Hmm. Tapi penting semangat, tekad, confident dan pebisnis itu bukan turunan. Siapapun akan bisa lahir Iya. jadi pengusaha dan bisa jadi besar. Ini juga pebisnis loh. Iya. Ini podcast ini si Adinda, Emi sama si putranya hebat nih. Iya. Saya tanya sama si Ipan luar biasa. Ini bisnis yang Ada yang beranggapan begini, Pak. Bisnis itu harus punya modal terlebih dahulu enggak begitu. dong. Tapi ada beberapa yang sempat saya undang podcast di sini, ada yang malah tidak ada modal sama sekali dan Iya. sekarang dia sudah punya 6 toko. Oke. Iya, toko pakaian, kemudian plastik dan di 3 daerah, di Poso ada di Ampana, Gorontalo dengan di Bolmut. Nah, Itu ada tokonya. semangat, Jadi ya. dan memang dia sama sekali saat masih kuliah dia tidak punya modal sama sekali, tetapi dia bisa jual barang orang lain lewat online dan akhirnya dia bisa menabung dan mulai beli sendiri barang-barang itu sampai dia punya toko. Saya kemarin diundang Pak Jainuddin di rumahnya. Iya. Dia satu orang pengusaha batu ya. namanya siapa? Batu hitam ya? Bukan. Oh. Batu pecah di arah Buaremo, gunung. Iya, iya. Dia punya modal. Dari situ dia sekarang sudah punya stone crusher, Iya. punya ekskavator, punya dozer, dump trucknya ada sekian puluh unit. Dia pengen supply semua kontraktor mau butuh berapa lu terima bersiko. Itu bisnis besar. Iya, Itu iya. termasuk bisnis PDRP. Itu yang penting. Iya. Saya bilang saya akan datang ke tempatku. Saya senang ya gitu. Iya, iya. Terus tadi saya lagi fitness di Aston, ketemu satu orang. Iya. Saya lagi, dia ngomong pakai bahasa Gorontalo. So, saya lihat kok ini mirip Arab juga, tapi kok Gorontalo kuat. Iya, iya. Bu, orang mana? Gorontalo Pak. Iya, Gorontalo. Gorontalo mana? Saya di kompleks ini. Tapi saya lihat kok mirip-mirip Arab ya. Saya asli Arab Pak. Tapi Gorontalo lebih kuat. Ngomong gitu, bahasa Gorontalo yang jago. Pas saya setelah itu saya di Bedulamayo, saya usaha di sana, petani apa semua. Di sana ada air sungai yang bagus katanya buat mandi-mandi. Ada. Ini mungkin sekarang itu kan lagi ada restoran yang sebenarnya dia menjual suasana alamnya, ada sungai Bohulokem. Bohulokem itu di itu di Dulamayo. Oke. Tapi sebelum hutan pinus masih sebelah sini. Berarti dari foto sebentar aja, setengah jam kali ya. Dari sini? Iya, 20 menitan lah, setengah jam lah. Oh, pengen saya ke situ. Saya senang yang gitu. Iya, tapi harus reservasi duluan. 1 hari sebelumnya lah. Nggak pengen lihat aja. Ini punyanya ini, Azza Printing. Iya, Uyan. Kita dorong seperti ini. Iya. Waktu itu Pak Nelson belum jadi bupati, dia cerita. Saya tanya Pak Nelson, ada nggak tempat dingin di Gorontalo? Kita bikin seperti di Puncak. Oh ada, Dulamayo kan? Iya, beliau punya villa di sana. Waktu itu belum, Hutan pinus. belum bupati soalnya. Oh iya. Kalau Anda jadi bupati, bikin kan, saya jadi gubernur, saya akan Iya. bagus. Bilang gitu. Jadi sekarang ini pengen jalan. Artinya perlu kreasi hal yang baru, tapi tekadnya harus kuat. Dan komitmen yang tinggi. Itu buat generasi muda. Iya. Apalagi dia udah punya kemampuan, knowledge-nya sudah oke, IT-nya oke ya. Nanti kita ke depan digital kita tingkatkan. Saya banyak deh kiat saya, pokoknya tenang aja deh ada. Bang Tony punya kiat. Ditunggu. Ini gebrakan-gebrakan seperti ini yang harus ditunggu. Kita harus perubahan yang yang punya greget kuat. Ya? Hal yang baru kita harus maju. Apa sih yang nggak bisa? Iya. Provinsinya harus maju. Jangan cuma biar. Harus lebih dari yang lain di provinsi kita lawan. Ini terlalu besar nih provinsi kecil. Betul. Dia punya resources juga bagus. Kita tingkatkan. Nah, kita perlu improvisasi dan tekad. Insya Allah jadi. Ya.
Insya Allah. Makanya Amin. kalau mau gitu, pilih Tony dong. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Semoga sukses selalu ya. dan insya Allah ini bisa menginspirasi banyak orang. Kisah yang luar biasa ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Terima atas kasih. Terima kasih kesempatannya di sini. buat Iya. Dinda Femi, si putranya. Iya. Oke. Insya Allah. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.